wabarakatuh. Halo sahabat Visi Mahakarya. Saat ini kita berada di asrama yatim, salah satu asrama yatim binaan Visi Mahakarya yang berada di Kampung Utang Ciputat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama pengasuh di asrama ini, ya, tentang kegiatan yang ada di asrama ini, ya, tentang awal mula asrama ini berdiri. Ya, mari kita lihat. Ya, kebetulan saat ini ada di samping saya ada Ustadz Sanjaya. Ya, beliau sebagai pengasuh di sini. Di sini kurang lebih ada 40-an anak yang memang kita bina. Ya, salah satu binaan Visi Mahakarya. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ustadz dan keluarga? Saya sehat, keluarga alhamdulillah sehat, santri semuanya pada sehat insya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, boleh kita ngobrol-ngobrol ya Ustadz? Boleh, silakan. Ini asrama ini sebelumnya kan Ustadz nggak sebanyak ini ya. Betul. Asal mulanya waktu mendirikan asrama ini berapa orang Ustadz? Ada kurang lebih 3 orang. 3 orang ya? 3 orang, ya betul. 3 orang. Terus niat awalnya mendirikan ini kan Ustadz mungkin ya tadinya ya udah punya keluarga, ya ibarat udah punya anak, terus mau mengasuh anak-anak sebanyak ini yang tadinya cuman 2 jadi banyak gitu. Kira-kira apa motivasinya Ustadz mau menampung anak sebanyak-banyak ini? Yang pertama, saya niat agar ilmu yang dititipkan kepada saya walaupun sedikit biar lebih manfaat untuk umat, ya, untuk orang banyak. Itu niat. Kemudian yang kedua, lillah karena Allah, ya, semata-mata mencari ridha Allah dan niat untuk dakwah menolong agama Allah. Nah, alhamdulillah dengan niatan itu Allah berikan kemudahan kelancaran. Kemudian yang ketiga, agar anak-anak yang di luar sana banyak sekali yang memang putus sekolah, mereka kembali ingin belajar baik formal maupun ilmu agama, itu banyak sekali di luar sana. Alhamdulillah dengan adanya cita-cita dan niatan saya, mereka kembali bisa sekolah, terbantu dengan adanya lembaga pesantren Deki ini. Berarti ini sudah berjalan berapa lama Ustaz? Ini Deki ini tahun ketiga, ya. Tahun ketiga. Tahun pertama santrinya kurang lebih ada 3 orang, ya, yang tetap. Kemudian tahun kedua ada waktu itu 19 orang. Sekarang ini tahun ketiga santri putra putri ada kurang lebih 48 orang. Terdiri putra ada 44 orang, putri 40 putra 24 orang, kemudian putri 24 orang. Ini anak-anak di sini sekolah formal. Semuanya sekolah formal, semuanya sekolah. Tingkatannya dari SD sampai SMP, kemudian ada 2 orang yang SMA. Kalau boleh tahu Ustaz, mereka selain sekolah formal di asrama di sini, apa pelajaran atau apa program yang mungkin jadi andalan di asrama ini Ustaz? Ya betul, itu sebetulnya selain mereka emang sekolah formal di sini, kemudian ada yang kita unggulkan di sini itu ada pembelajaran terutama kaifiah ibadah, ya, tentang fikih. Fikih diajarkan di sini, tata cara berwudu, tata cara bersuci dan sebagainya. Kemudian yang pokok utama itu akhlak yang paling utama kita ajarkan di sini. Setelah itu mungkin ada tauhid dan sebagainya kesananya. Kemudian yang diunggulkan di sini sebetulnya sasarannya adalah tahfiz Quran. Tahfiz Quran, insyaallah.
Nah, kalau untuk tahfiz Quran ya memang jadi program unggulan selama ini ya Ustaz. Baik. Yang dididik yang hari ini sudah menonjol, kira-kira berapa anak yang mungkin kan dari sekian banyak ini pasti ada yang menonjol dong. Iya, iya. Ya ada beberapa yang sudah diandalkan nih. Kira-kira sudah ada berapa anaknya? Yang mungkin bisa dipercaya atau dites lah, mungkin bisa ditampilkan, insya Allah kurang lebih 7 atau 10 anak. Alhamdulillah. Dan itu sudah berjalan selama berjalan kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Dan sasarannya adalah pertama yang dihafal itu juz 30. Juz 30 mereka sudah selesai, kemudian kita surah-surah pilihan. Surah-surah pilihan. Kan kalau ngomongin anak-anak seperti ini ya berarti kan nggak cukup sendiri dong Ustadz, betul, ya. betul. Ngajarin anak sebanyak ini. Yang diperbantukan atau mungkin Ustadz atau pengasuh di sini berapa orang Ustadz yang membimbing? Kalau untuk pembimbing, alhamdulillah ada beberapa orang terdiri dari pengawas, kemudian ketua pesantren, ada sekretaris dan bendahara, itu udah biasa ya, udah umum. Kemudian ada juga para dewan staf pengajarnya. Ada dewan asatiznya terdiri 8 staf pengajar dewan asatiz, dan asatizanya ada kurang lebih 2 orang. Di jumlah 10 orang. Orang ya. Luar biasa ya, terbantu ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya mereka kegiatan semua terutama di bidang sektor pendidikan ya, itu berjalan alhamdulillah sampai hari ini. Iya, iya. Kalau untuk misalkan nih di sini kan ada yang dari SD, SMP, SMA. Betul. Ada nggak yang udah tahap kuliah gitu Ustaz? Kalau untuk yang kuliah itu yang angkatan pertama alhamdulillah sudah ada putri ya. Sekarang udah semester 4 kalau nggak salah sekarang nih. Ada 1 orang. Udah ya. Kuliah. Jadi mereka memang dididik, dibina di sini sampai kuliah ya. Betul, betul. Nah setelah kuliah, apakah mereka harus tetap di sini? Apa setelah mereka mau berkarya di luar? Gimana Ustaz di ini? Program DEKI Duratul Quran itu mereka setelah selesai kuliah ada pengabdian, bahasa di kami di sini di DEKI itu ada pengabdian kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah mereka ada pengabdian kurang lebih 1 tahun, setelah mereka berkuliah, itu nanti dikembalikan ke yang bersangkutan, ke mereka apakah mau tetap di sini atau mereka silakan mau berdikari sendiri, mencari jati dirinya lah di luar sana. Yang penting tugas Duratul Quran DEKI ini udah dianggap selesai di situ gitu. Jadi mereka boleh keluar untuk boleh. Mungkin berkarir gitu ya Ustaz. Betul, ya. betul. Ya, nanti insya Allah mereka tidak akan lupakan alumninya ya. Iya, kan udah lama di sini. Ya kalau misalkan anak-anak ini kan kondisi hari ini mungkin pandemi ya, sekolahnya nggak offline. Nah di sini apa yang kegiatan yang dilakukan sekolah formalnya di asrama ini? Untuk formalnya kita ngikutin aturan yang ada ya, artinya ikut pemerintah, jadi belajar lewat online. Walaupun jujur saya akui kami juga sangat kesulitan sekali itu, karena yang paling terpenting kan online itu harus punya itu ya, alat komunikasi, artinya HP atau sejenisnya. Nah di sini itu nggak ada. Selama ini kita pergunakan yang ada itu punya asatid, staf-staf pengajar kita pakai untuk mereka memfasilitasi baik yang tingkat SD maupun SMP atau SMA. Jadi tetap program pembelajaran online tetap jalan di sini ya? Tetap berjalan. Nah, di sini kan luar biasa ya, udah banyak penghuninya. Ini ada cowok cewek, berarti asramanya bisa ya Ustaz? Iya, betul. Nah di sini kita berada di asrama Putra ya. Putra. Kalau untuk maaf ya, ini ngomongin operasional pasti besar ya Ustaz? Betul. Ya, nah
kira-kira per bulan untuk sekian penghuni di sini nggak habis berapa Ustaz untuk operasional makan dan lain-lain? Jadi begini, emang terkadang kalau kita terkait dengan logika nggak nyampe ya. Tapi itulah kekuasaan Allah, dan saya pribadi dan pengurus yang lain juga yakin bahwa setiap anak yang datang ke DEKI ini mereka membawa rezekinya masing-masing. Jadi kalau harus disampaikan, yang wajib dikeluarkan oleh DEKI ini setiap per bulan wajib ya, wajib itu harus keharusan gitu. Itu kurang lebih 31.260.000. Itu yang pokoknya aja. Yang pokoknya segitu harus dikeluarkan. 31.260.000. Belum yang lain-lainnya. Gitu. Justru ya yang tambahan-tambahan itu kadang wah, itu juga yang ya. Kadang-kadang ya. Ya namanya yang tidak bisa diperkirakan gitu ya. Mengasuh anak, kalau anak sendiri mungkin perhitungan kita jelas ya. Anak orang lain ya yang kita asuh. Ya. Nah, dari sekian budget besar itu saat ini diperoleh dari mana Ustaz? Salah satunya saya lagi-lagi sudah bersyukur dan sampaikan sama anak-anak bahwa salah satunya yang kami terima per bulan itu adalah dari Visi Mahakarya ya. Jadi sahabat-sahabat teman Visi Mahakarya yang alhamdulillah rutin mungkin tiap bulan memberikan donasi ke sini, dan sisanya kita sih belum banget punya donatur tetap, artinya datang pergi ya. Kadang-kadang yang selewat gitu, kadang-kadang memang mereka ada ke sini gitu. Jadi belum ada yang tetap tiap bulan itu memberikan. Datang pergi lah bahasa kitanya mah gitu. Jadi masih ya kadang-kadang ada yang datang ngasih. Nah, ada ngasih, kadang-kadang datang nggak datang lagi. Tapi ada yang baru maksudnya gitu. Tapi dengan segitu budget besarnya selama ini tercukupi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, tadi Ustaz punya keyakinan keyakinan iya. Kalau setiap anak itu membawa rezeki ya Ustaz. Betul. Alhamdulillah ya, itu yang memang harus kita yakinin gitu ya. Ya, oke. Nah, mungkin kalau dari bantuan pemerintah pernah ada nggak ke asrama? Masya Allah, alhamdulillah sampai hari ini belum ada Kak. Ya? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Nah, jadinya kita ya tahun ketiga ini berjalan Duratul Quran, rasanya emang belum pernah ya tersentuh bantuan pemerintah. Ya, Ustaz, mungkin udah 3 tahun berjalan ya. Mungkin Ustaz merasa ada suka dukanya ya ngurusin banyak anak kayak gini. Kalau anak sendiri kan mungkin 2 atau 3. Nah ini kan banyak ya. Gimana rasa suka dukanya, mungkin ada yang bisa diceritakan Ustaz? Kalau sukanya seneng ya, senengnya itu banyak melihat mereka ceria, kemudian mereka taat pada aturan pesantren, perintah guru, itu udah senang luar biasa. Kemudian dukanya ketika ada hal sesuatu yang kita inginkan itu belum ada gitu, dukanya begitu. Contoh ketika mau bayar sekolah SPP misalnya, harus ditagih terus dari pihak sekolah, kita mungkin rezekinya belum ada. Kadang-kadang itu ada rasa sedih gitu kan, sedihnya begitu, insya Allah. Tapi ya kalau diceritakan satu-satu mungkin panjang lebar. Kemudian dukanya juga yang sangat setiap hari kita lihat dan kita saksikan, tempat mereka ya, tempat tidur mereka itu, ini yang emang setiap hari kelihatan nama kita, saksi nama kita, tidur ala kadarnya apa adanya gitu kan, karena emang tempatnya belum memadai ya gitu. Tapi insya Allah sih banyak ya di ini aja gitu ya, di bawah happy aja gitu ya. Karena kalau hati kita gembira gitu kan, insya Allah rezeki akan mengalir. Amin insya Allah gitu ya. Kalau cerita dari anak-anak, mungkin ada keluhan gitu enggak dari anak-anak selama di sini? Anak-anak sendiri senang-senang aja ya Ustaz? Alhamdulillah sejauh ini mereka ya, saya tidak
bermaksud untuk menilai kehidupan seseorang ya, karena mungkin mereka datangnya dari daerah, kehidupan mereka di sana, mohon maaf, lebih memperhatikan gitu. Ketika mereka di sini, walaupun keadaannya seperti ini, mereka alhamdulillah senang aja. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin mereka sudah merasa terbantu. Di sini banyak teman, banyak saudara betul, gitu ya. betul. Jadi ya senang-senang aja ya. Ya, oke. Nah, kalau ke depan harapan Ustadz untuk asrama ini yang selama di Baitul Quran ini seperti apa ke depannya? Kedepannya, pertama saya juga terus mohon doa dari Kapus dan sahabat-sahabat divisi Mahakarya yang menjadi PR besar, dan tentunya tidak akan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa agar tempat ini kedepannya agar supaya menjadi milik lembaga ya, pesantren Baitul Quran. Karena jujur ini masih kontrak kita, itu PR besar buat kita. Semoga mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan jalan dari manapun itu. Amin. Amin. Itu PR besarnya. Ya. Alhamdulillah gitu kan ya, yang pasti ini sedemikian pengorbanan Ustadz ya, keikhlasannya keluarga Ustadz juga ya, dengan banyak anak-anak yang dibina, anak-anak asuh di sini ya, doa mereka juga insya Allah gitu kan dikabulkan apa yang jadi hajat Ustadz ya. Amin, amin ya Allah. Jadi hak milik ya. depan insya Allah. Amin. Amin. Ya itu obrolan kita hari ini ya Ustadz. Maaf, boleh saya tambahkan sedikit? Iya silakan Ustadz. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Visi Mahakarya dan seluruh para donaturnya, khususnya Kakus dan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah selama 3 tahun ini dari Visi Mahakarya terus memberikan bantuan dan supportnya kepada kami di sini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah diberikan kepada kami, telah diperjuangkan untuk kami dan untuk yang lain, dibalas menjadi sebuah pahala dan ladang amal ya di akhirat kelak. Doa yang sering dipanjatkan, mudah-mudahan seluruh pengurus atau dewan pengurus yang ada di Visi Mahakarya, dari ketua dan seterusnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya dan para donaturnya, selalu berikan kekuatan ya, kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dikabul ijabah doa-doanya, dan selamatkan punya dunia akhiratnya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, barangkali. Demikian sahabat peduli Visi Mahakarya, kegiatan kita di asrama yatim binaan Visi Mahakarya. Semoga apa yang kita sama-sama berharap, berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.